Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau tes mesin CNC laser 50 watt model lama vertikal setengah triplek 50 watt. Tapi kontrolernya kita mau pakai kontroler dari Legrun karena kita mau tes engraving sama cutting. Kita saksikan, ini kita posisi ada di KS2 ya, ada di KS2 Karunia Sejahtera 2. Nah, ini teman-teman, di sini tempatnya untuk fabrikasi aja, kalau perakitan ada di KS1. Nah, ini CNC plasma router miliknya orang Bandung, yang itu CNC router versi 3 miliknya Pak siapa tadi dari Jombang. Dari ini insya Allah diambil. Oke, saya perkenalkan untuk CNC yang lama, drivernya seperti ini ya, kontrolernya. Ini yang pakai Max 3. Kalau yang ini kita sudah pakai Legrun. Kita mau mengetes engraving tulisan ini ya, kelihatan nggak ini tulisan pokoknya kita buat ngetes lah, ini butir-butir Pancasila. Oke, nanti sekalian engraving sekalian cutting. Bahannya kita pakai triplek berapa mili? 8 mili. Triplek 8 mili. Oke, sekarang kita langsung tes. Pastikan anginnya nyala, airnya ini kita pakai 120 liter sorry, pakai air galon karena kalau pakai water cooling mahal. Pastikan airnya ngalir. Oke, ngalir. Kita tutup. Kemudian anginnya, Mas, Dek, tolong kompresornya nyala nih, Dek. Kompresor. Wah, Dek, sedang deh. Kompresor kok nyala nih kok. Bentar, kita nyalakan dulu itu, ada Mas. Sedang dinyalakan kompresornya. Wes dibuka ya kompresornya. Kita cek di sini, kita pakai tekanan 1 bar aja cukup. Ini 1 bar ya. 1 bar ini udah kenceng lah menurut saya. Tapi pastikan nggak ada air yang ikut. Oke, kita tes untuk frame-nya dulu. Tujuannya apakah laser kita nanti itu keluar dari material yang mau kita kerjakan. Itu di sini ya. Pakai frame ini dia langsung kayak semacam simulasi gitu, jadi posisinya seberapa tuh. Oke ya, berarti nutut tempatnya, baru kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau powernya kurang nanti kita naikkan. Ini kita tadi pakai power 3, skala 3 atau 3 watt ya. Kalau power kurang besar bisa kita naikkan, atau terlalu besar kita turunkan. Begitu juga dengan kecepatan. Ini saya kasih tunjuk ya posisinya kalau mau teman-teman mau naikkan atau menurunkan kecepatan ketika CNC sudah beroperasi di sini. Nah, ini ada just speed, ini untuk menaikkan speed atau kecepatan geraknya, sedangkan ini just power untuk menaikkan powernya. Begitu juga sebaliknya, ini untuk menurunkan dengan satuan prosentasi. Kemudian ini untuk reset kembali ke pengaturan awal, pengaturan yang kita bikin saat kita membuat gambar atau layout ini tadi. Ini tadi saya pakai kecepatan 6000 ya, 6000 mm per menit. Sedangkan powernya pakai 3 watt. Karena ini triplek, kalau kita pakai daya terlalu besar dia malah gosong atau malah terlalu dalam gitu. Nah, ini kemarin saya sempat engraving, nyoba ngetes nyari pola apa yang paling bagus. Ada Jarvis, ada ODR, ada threshold kayak gitu ya. Dan pernah juga saya tes di ini granit ini ya,
granit toko. Ini lumayan dalam, ini bahkan bertekstur. Tapi saya pakai power 100 watt dengan kecepatan 500 mm per menit. Ini aja pakai 3 watt saya rasa masih terlalu tinggi powernya. Ini kita lihat kan dalam nih. Engravingannya terlalu dalam karena ya wajar lah triplek, jadi dia kena power kecil aja langsung gosong. Oke, kita pantau sampai selesai. Ini kalau pakai Max 3 nggak bisa ya seperti ini. Max 3 itu lebih fokus ke cutting aja. Nah ini kita mencoba varian baru software Legbroon. Harapannya nanti bisa engraving, bisa cutting. Dan kemarin saya sudah nyoba-nyoba engraving foto saya sendiri. Nggak terlalu banyak pengaturan sih. Cuma ya memang masih belajar saya, jadi hasilnya belum memuaskan lah. Ini kita lihat daya yang dipakai sangat kecil sekali, enggak ya 3 watt maksimal ya, enggak sampai lebih 3 watt. Ini sudah masuk ke butir nomor 3. Ini tadi kita ngerjakan dari bawah ke atas. Pakai step over. Kalau di Max 3 itu namanya step over, perpindahan dari lintasan grafir pertama menuju lintasan berikutnya itu namanya step over. Kalau di Legbroon itu namanya interval. Kita pakai step over atau interval 0,15. Kalau biasanya laser itu setahu saya interval itu antara 0,1 sampai 0,3. Kalau 0,3 saya pernah ngetes ini hasil 0,3 ini. Jadi seratnya kelihatan ya. Jadi perpindahannya masih terlalu banyak, seratnya kelihatan. Kalau 0,1 seperti ini. 0,1 sudah bagus. Ini 0,15. 0,15 atau 0,15. Untuk yang kali ini kita tes, kita pakai step over atau interval 1,5. Jadi 0,15. Nanti teman-teman kalau mau ngetes di CNC-nya sendiri-sendiri, mungkin sudah punya CNC laser Max 3 mau diganti Legbroon, nah itu pengaturannya segitu. Ya sebenarnya semuanya itu kan coba-coba. Nah dicoba yang ideal seberapa, tapi menurut saya yang ideal segitu. Yang kemarin grafir akrilik ini. Ini kemarin grafir akrilik, balik. Ini pengetesan. Grafir akrilik yang sudah sempurna mana? Itu jatuh di sana. Ini cuma nulis aja sih ini. Kalau yang grafir di sini. Nah, ini grafir akriliknya. Plus cutting ya. Jadi sekalian grafir, sekalian cutting. Grafir plus cutting. Kalau ini kayu solid, nggak tahu ini bawaan pelanggan juga sih kayunya, kayu mahuni apa kayu apa itu cemara gitu ya. Ini grafir karena beliau pengrajin kayu, ingin marking untuk brand tertentu, mungkin pelanggannya dia mau ngasih brand di pesanannya, makanya ini dikasih laser. Ini Pak Malang, saya nggak hafal ya nama-nama pelanggan saya satu persatu kalau nggak lihat daftar list. Oh, ini sudah selesai untuk penulisannya.
tinggal gambarnya. Ini gambar Garudanya. Saya lihat sepertinya memang terlalu besar ini powernya, jadi dia masuk ke dalam tripleknya agak jauh, agak dalam nih. Tapi enggak apa-apa, ini cuma ngetes saja. Nanti dia langsung cutting ya, karena kita tadi bikin layer ada 3. Layer pertama untuk engraving huruf dan huruf, yang kedua engraving gambar. Jadi Garuda ini bukan vektor, tapi ini tadi saya download aja dari Google berupa gambar, langsung kita masukkan. Kemudian ada lagi frame-nya nanti yang kita cutting. Jadi ada 3 layer, ini masuk ke layer kedua, ke Garudanya. Oh ya, untuk teman-teman barangkali mau mencoba di rumah untuk Lightroom itu yang bisa untuk ngejas foto itu Lightroom versi 1, versi 8 sama versi 9 saya rasa belum bisa. Jadi kemarin saya sempat pakai versi 8, ternyata kalau dimasukin foto untuk ngejas warna fotonya belum bisa, atau ngedrag foto, motong-motong foto, mungkin dalam satu foto besar kita cuma ngambil kepalanya saja atau setengah badan, itu belum bisa. Kalau yang versi 1 ke atas, versi 1 kebetulan saya pakai versi 1.0 itu 0.06 itu udah bisa. Dan Lightroom harganya lumayan murah softwarenya. Kita katakan murah karena belinya cuma di Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Harganya cuma berapa ya, nggak sampai jutaan. Kalau beli yang versi resmi dari pengembangnya pasti ya sudah jutaan ya. Tapi ini pakai krek-krekan atau beli lokalan saja sudah bisa dipakai kerja, sudah lumayan lah ya. Ini kecepatan 6000 ya, ini tadi 6000 mm per menit satuannya. Oke, sambil menunggu hasilnya. Ini lihat teman-teman, naikkan ke lantai 2, naikkan barang-barang yang tidak kepakai. Ini kita lagi mau bersih-bersih biasa, kalau kerjaannya sudah numpuk baru bersih-bersih. Ini tampilannya. Oke, nah ini yang saya pakai 1.0.06. Saya beli di toko online. Saya sudah pakai Lightroom ini 4 hari ini ya. Jadi ini memang masa trial atau demo atau ya untuk saya belajar aja. Cuma sudah ada 2 orang yang order dari Malang sama dari Bandung. Nah, saya mau sebutkan namanya. Yang di Bandung, Bogor itu Pak Piping. Kalau yang Malang saya lupa ini namanya. Beliau pengusaha kayu ya, kerajinan kayu untuk cutting dan untuk engraving. Nah, ada lagi yang dari Bojonegoro, namanya Pak Faiz. Tadi sore sudah datang dan beliau mau upgrade CNC. Dia beli CNC di tempat lain tapi mau upgrade kelistrikan dan softwarenya ke sini. Insya Allah besok barangnya dibawa ke sini, ke KF2. Nanti kita upgrade. Jadi ini barang baru prototipe, menurut saya baru belajar, tapi sudah ada 3 orderan ini. Alhamdulillah, semoga manfaat. Gimana, udah dipasang triplek ya? Oke, ini udah dipasang ya, dan siap diambil. Orangnya nanti ke sini langsung tes, belajar di sini, dan barangnya langsung minta diantar ke alamatnya Jombang Peterongan kalau nggak salah. Kalau yang di sana itu perakitan. Barangkali teman-teman ada yang ingin tahu isinya KS1 itu apa sih Bang? Yang disoteng kok KS2, yang syuting selama ini KS1 terus. Nah, ini isinya KS2. Tekan ini isinya. Ini sorry masih morat-marit karena tadi teman-teman ngangkatin besi WF itu. Ini adalah mic yang biasa kita pakai, adalah mic 3 biji yang besar-besar itu. Oke, kalau ini plasma yang kita pakai setiap hari yang usianya kurang lebih 2 tahun. Kita sendiri pakainya yang
CNC plasma biasa. Nah, untuk ruang pengecetan, finishing atau pencucian di Karunia Sejahtera 2. Kalau yang Karunia Sejahtera 1 ada di sana. Nah, ini ruang para teknisi, perakitan modul, install software, install driver ada di sini. Ini Bapak Gesang, tidak pernah masuk internet ini Pak Gesang. Gesang. Oh, Gesang. Ini meja kerjanya Bapak Kapit, Mas Gesang sama Pak Dadang di sini merakit-merakitnya. Tempatnya sangat kecil. Oke, ini insya Allah lantai 2 nanti dilanjut. Nah, ini untuk CNC versi 3, ini versi 3. Gresik yang ini gresik sama sih, ini sebenarnya ini gresik, ini tuban ya nggak apa-apa, pokoknya ini sama. Masih proses fabrikasi, tapi teman-teman masih bersih-bersih karena biar tempatnya cukup, terlalu sumpik. Tuh material yang mau diproduksi. Oke, kita kembali ke lasernya. Garuda Pancasila, bagaimana kabarnya? Sudah hampir selesai, tinggal sirahnya atau kepalanya. Ini tulisannya dia masuk ke dalam gitu nggih. Kurang lebih ya ada setengah mili kalau nggak salah ini. Kalau di kamera nampak nggak ini? Dia masuk ke dalam. Kita tunggu sampai cuttingnya selesai nanti. Barangkali lagi teman-teman nyari Karunia Sejahtera 2 itu yang mana toh? Karena banyak tamu yang datang nyari-nyari nggak ketemu. Memang kita posisinya ada di desa, jadi nggak ada nomor rumah, nggak ada apa-apa. Tapi nanti rencana mau saya bikinkan sendiri, saya tempel. Nah, ini lingkungan sekitarnya. Wih, jalannya paving. Itu jalan raya di ujung sana, sekitar 150 meter dari jalan raya kita masuk 150 meter. Terus tampilan depannya kalau ada yang mau nyari seperti ini nih, tampilan depannya. Di situ tempat banner Karunia Sejahtera, tapi karena kemarin perizinannya kita masih proses. Yang Karunia Sejahtera 1 kan udah ada bannernya tuh, yang Karunia Sejahtera 2 masih proses. Kita nggak berani nempel dulu, nanti kalau udah insya Allah kita tempel di situ. Gerbang warna biru. Nah, ini lantai 2 untuk basecampnya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi nyarinya mudah nanti. Pokoknya masuk Jalan Kiai Mojo nomor 26 di Kota Nganjuk, udah masuk aja. Ada pagar gerbang warna biru ya, situ tempatnya. Oke, lanjut. Laser engraving itu semakin kecil interval yang kita pakai, semakin detail, maka pengerjaannya semakin lama. Jadi yang semula kalau kita pakai 0,3 mm intervalnya diselesaikan dalam waktu 10 menit misalkan. Nanti kalau kita pakai interval separuhnya 0,3 misalkan 0,15, itu pengerjaannya jadi 2 kali lipat. Yang semula 10 menit jadi 20 menit. Tapi hasilnya dia akan lebih halus, lebih detail. Seperti yang saya infokan tadi, yang mana tadi ini kan kelihatan kayak serat. Jadi dia kita ke asir kanan kiri, perpindahan majunya itu langsung 0,3 mili gitu. Jadi kelihatan. Kalau kita pakai 0,1 atau 0,15 insya Allah sudah bagus lah, kayak ini kan udah nggak kelihatan berserat. Ini kita pakai 0,15 juga, jadi nggak kelihatan berserat, dia halus. Jadi teman-teman kalau mau mencoba, kenapa ini kok kasar, kenapa kok gini ya, nah itu nyarinya di interval nanti, di pengaturan layet.
layet interval, kemudian isi 0,3 ke bawah 0,1 0,15 kayak gitu. Ini udah selesai, tinggal cutting ini kayaknya. Ini layet 1 tulisan, layet 2 Garuda, layet 3-nya kita lihat. Ini kita pakai tabung laser 50 watt ya, yang biasa kita pakai tutorial itu. Nah, mau selesai ujungnya. Pet plate saman 4 mili kemarin datang. Tinggal ujungnya sayap, setelah ujung sayap langsung cutting. Enggak, ini siapa yang jauh di sini? Golek ning jero kono beke ambek bikin gorene terus tak kukuti rono. Ning server ya. Itu Mas Capit nyariin toolnya di bawah teman-teman. Ayo sayang. Nah, ini udah terakhir ini kayaknya. Nah, ini mulai cutting. Nah, ini kalau proses cutting yang kita perhatikan jarak antara material sama nozzle. Jadi jarak material sama nozzle jangan lebih dari setengah senti kalau bisa, biar powernya tidak terbuang sia-sia. Nah, terus untuk melihat tembus enggaknya kita bisa mengintip dari bawah. Kalau dia keluar apinya kayak gini berarti dia tembus. Kalau nggak keluar apinya berarti pemotongannya nggak tembus. Nggak tembus bisa disebabkan dua faktor utama, yaitu powernya kurang besar atau kecepatannya terlalu tinggi. Nah, itu harus balan. Nah, untuk mengetahui berapa kecepatan dan power yang ideal ya kita memang harus nyoba-nyoba dulu. Ilmunya ilmu coba-coba. Kalau material ini kecepatan berapa, power berapa, cocoknya kayak gitu ya. Nanti beda material lagi beda, semacam kayak akrilik sama kayu solid udah beda, triplek juga beda lagi. Terus berarti ada 3 faktor ya, kecepatan, power, sama jarak. Nah, ini kalau kita perhatikan jarak nozzle saya ke triplek 8 mili, ini triplek 8 mili ya. Ini jaraknya sekitar 0,5 cm, jadi tidak sampai 1 cm. Semakin dekat menurut saya pribadi itu semakin baik, karena powernya bener-bener powerful kalau dekat gitu ya. Kalau dia jauh ya tentu saja powernya semakin berkurang. Ini video saya bikin sudah hampir 23 menit. Oh, sudah 23 menit. Ini diupload 23 menit itu setengah jam. Nanti saya upload di YouTube. Jadi teman-teman barangkali punya CNC Plasma Max 3 yang mau di-upgrade, nah nanti bisa di-upgrade. Oh, aduh, ini ternyata bawahnya ada triplek. Ada triplek, berarti tripleknya ikut kepotong nanti. Oke. Semoga bisa terpotong sempurna. Dan hasilnya bagus. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Gimana ini caranya lepas? Oh, gini. Nah, ini hasilnya. Wow, lumayan lah untuk pemula seperti saya untuk belajar-belajar. Ini kelihatan banget powernya terlalu besar ya. Ini harusnya powernya tadi 2,5 ini. Nah, ini pakai 3 watt, pakai power 3 watt atau skala 3 lah. Kita kan ada skala 1 sampai berapa itu. Kalau melihat power di sini. Ini
Kemudian ini SPD itu speed 6000, kemudian PWR itu power 33. Kalau cuttingnya tadi saya pakai 100, kecepatan 300. Sedangkan image atau garudanya tadi kita pakai kecepatan 6000 dengan power 3, skala 3. Kemudian speednya untuk tulisan butir-butir Pancasila tadi kecepatan 6000 dengan power 3. Seperti itu, semoga bermanfaat, ada manfaatnya semoga. Mungkin teman-teman mau mengupgrade CNC laser dari Max 3 menjadi Legbrown seperti itu, nanti jauh lebih bagus, terutama di bagian engrafingnya ya. Oke, siap, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini?